Aliansi Perjuangan Pensiun Pos Indonesia, APPPI, gelar aksi demo nasional tanggal 8 Juli 2025. Aliansi Perjuangan Pensiun Pos Indonesia, APPPI, merupakan wadah kolaboratif 5 komponen perjuangan, terdiri atas PP Pos, Persatuan Pensiunan Pos Indonesia, SPPI, Serikat Pekerja Pos Indonesia, SPPIKB, Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, SPPIB, Serikat Pekerja Pos Indonesia Bersatu, dan kelompok Gertak. Menggelar aksi demo nasional secara serentak di seluruh Indonesia pada Selasa, 8 Juli 2025. Aksi ini berpusat di area Patung Kuda, Jakarta, dan juga dilaksanakan oleh 208 cabang PP Pos di seluruh wilayah tanah air. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Direksi PT Pos Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor KD21 Dirut 0425 tanggal 30 April 2025 dan Surat Teknis Pelaksanaan dari Direktorat Human Capital Management Nomor 32594 HC004 2025. Kebijakan ini menghapus tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan sumbangan duka, yang selama ini menjadi bagian dari penghasilan tetap para pensiunan. Keputusan direksi ini diberlakukan sejak 1 Mei 2025. Dampak diberlakukannya KD21, pendapatan pensiunan berkurang antara Rp175.500 hingga Rp750.000 per bulan. Para pensiunan kini harus membayar iuran BPJS sendiri, bahkan keluarga dari pensiunan wafat tidak lagi mendapat uang duka. APPPI menilai kebijakan ini sebagai bentuk ketidakadilan yang melemahkan martabat dan kesejahteraan, memiskinkan dan menyengsarakan para pensiunan pos. Oleh karena itu, kita akan menyampaikan aspirasi kita ke Kementerian BUMN. Sasaran utama aksi ini adalah Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dengan harapan agar beliau menginstruksikan Direksi PT Pos Indonesia, Kementerian BUMN, dan Danantara untuk memenuhi tuntutan aksi, sebagai berikut. 1. Mencabut membatalkan kebijakan Direksi PT Pos Indonesia Nomor KD21 Dirut 0425 tanggal 30 April 2025 tentang bantuan pensiun. 2. Memperbaiki manajemen perusahaan demi kesejahteraan seluruh insan pos. 3. Memastikan kecukupan dana Dapen Pos. Aksi terpusat dilakukan di Patung Kuda, Jakarta, mulai pukul 10 WIB diikuti ribuan peserta. Aksi lokal digelar di kantor-kantor pos seluruh Indonesia mulai pukul 9 waktu setempat. Jika tidak direspons, maka akan dilanjutkan dengan mogok kerja nasional oleh pegawai aktif dan mitra kerja, hingga tuntutan dipenuhi. Siapa kita? Pensiunan Pos Indonesia. Siapa kita? Pensiunan Pos Indonesia. Cabut KD21. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Amin, amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang bersuara. Batalkan KD21. Benar. Pensiunan pos kecilnya nggak bahagia, gedenya dikerjain sama direksi. Jadi beginilah. Ketua API, Bapak Amrizal, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar unjuk rasa. Ini adalah seruan nurani. Kami bukan meminta belas kasihan, kami menuntut keadilan atas hak yang seharusnya kami terima setelah puluhan tahun mengabdi. APPPI menyerukan kepada seluruh insan media dan masyarakat luas untuk turut mengawal proses ini secara objektif, serta mendorong negara agar tidak berpaling dari suara para purnabakti abdi negara yang telah berjasa di masa lalu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi upaya ini, demi terwujudnya keadilan sosial khususnya bagi purnabakti Pos Indonesia. Demikian Humas P2 Pos melaporkan dari Jakarta. Kita warga negara Indonesia, kita punya hak untuk berbicara oleh undang-undang. Nah sekarang kita berontak.
Kita tunjukkan bahwa kita memerlukan keadilan dari pihak BUMN. Kita siap maju, kita siap tempur, kita tempur sekarang. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita dari Pertamina dan kawan-kawan hadir di sini dalam rangka untuk mencari jalan keluar terhadap kezoliman yang dilakukan pada kami. Bapak-bapak yang ada di kantor termegah ini, seandainya Anda tidak mengopeni kami untuk menerima kami berbicara tentang masalah ini, betapa hati Anda sudah tertutup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk kepada Anda untuk bisa menerima kami. Rekan-rekan sekalian, yang negosiator tolong kumpul ya. Kemudian selanjutnya saya serahkan ke mana? Di mana ya? Pak Andi, saya mau main. Terima kasih. Jadi saya akan, tim negosiator akan minta bertemu dengan Bapak Menteri. Jadi bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu semuanya tenang ya. Berdoa. Takbir. Pertamina dan BUMN yang lain, BNI, hari ini harus dicabut KD 21 dari kantor pos. Setuju? Setuju? Hari ini harus selesai. Kita sudah 3 bulan dipotong berkisar 300 sampai 500 ribu. Faisal Rahmat Kembali yang sudah loncat menjadi direktur IPT Telkom. KD 21 harus dicabut. Hari ini harus selesai. Kalau tidak selesai, kita akan semakin banyak yang demo. Sampai merugi datang jauh-jauh. Hari mulai dari tanggal 20 Mei sampai hari ini kita demo terus bahwa kita dimiskinkan. Ini adalah dolim, direktur yang paling dolim. Kalau orang Jawa Timur mengatakan ini yang lalu karena ada pergantian juga di Kementerian Perhubungan. Monggo kalau Bapak ada aspirasi yang disampaikan. Ketua Umum Pensiunan Pos Indonesia Pak Amrizal, Pak Rudini penasehat, kemudian Mas Andis itu dari Serikat Pekerja Pos Indonesia Bersatu. Nah, kami datang ke Kementerian BUMN dan insya Allah nanti setelah ke sini menuju ke Presiden. Nah, semoga saja di sini bisa selesai sehingga beban tugas Pak Presiden bisa terkurangi. Yang pertama, saya menyampaikan salam hormat dari para pensiunan sebanyak 22.450 anggota pensiunan seluruh Indonesia. Keluarganya sebanyak 45.000 keluarga para pensiunan. Ini menunggu daripada kita yang diberikan amanah untuk datang ke kementerian dan ke presiden. Sekali lagi salam dari para pensiunan untuk Bapak Menteri, semoga beliau sehat dan sukses dalam menjalankan tugas. Nah, terkait dengan tuntutan kami Pak, kami juga mohon betul-betul ini nanti disampaikan ke Bapak Menteri, karena seringkali saya memimpin demo di sini ya bertemu dengan Humas, tapi kelanjutannya saya tunggu kok tidak ada gitu. Nah, mohon kali ini bisa betul-betul disampaikan oleh Bapak Menteri sehingga bisa Pak Menteri itu tahu persis permasalahan yang ada di PT Pos Indonesia, khususnya terhadap para pensiunan. Bapak-bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan, pensiunan Pos Indonesia itu pensiunannya itu
Rp2.800 per bulan. Yang tertinggi mungkin 1.900.000 yang tertinggi. Yang terendah yang sekarang ini 2.800, bukan 2.800.000, Rp2.800 per bulan. Nah, ini menjadi seperti itu kenapa? Ini karena ada kebijakan direksi yang menyampaikan berupa keputusan direksi nomor 21 tahun 2025 tanggal 30 April tahun 2025. Kebijakannya itu menghapus tunjangan pangan, menghapus tunjangan perbaikan penghasilan, menghapus sumbangan BPJS, menghapus BPJS Kesehatan, dan menghapus sumbangan duka wafat. Nah, 4 poin ini yang dihapus, diganti dengan sumbangan yang berjumlah hanya 100.000, sehingga mengurangi pendapatan pensiunan pos yang sudah tadi saya sampaikan, berkurang antara 175.000 per bulan sampai dengan 750.000 tertinggi per bulan. Nah, sehingga sangat dirasakan menyengsarakan kami, sekaligus memiskinkan pensiunan pos Indonesia, yang mana dari Bapak Presiden melalui instruksi Presiden nomor 8 tahun 2024-2025 ini kan menginstruksikan supaya mengurangi kemiskinan. Nah, tapi PT POS ini justru menambah kemiskinan dengan adanya pengurangan tunjangan tadi itu. Nah, ini kami sampaikan dari sisi filosofis maupun yuridisnya, bahwa tunjangan itu diberikan itu karena pensiunan pos pensiunannya sedikit sesuai dengan hitungan aktuaria di Dapen Pos. Nah, sehingga sejarahnya dulu setelah pensiunan ini tadinya yayasan diserahkan kepada Dapen Pos sedikit. Nah, sehingga PT Pos membantulah sumbangan pangan, sumbangan tunjangan perbaikan penghasilan, sumbangan BPJS, dan sumbangan duka wafat. Nah, ini sudah ada surat keputusan Menparpostelnya. Nah, kalau sekarang mungkin Menteri BUMN-nya gitu. Sudah ada SK Menparpostelnya, tunjangan itu diberikan kepada para pensiunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dalam pekerja itu sudah sepakat dalam perjanjian kerja bersama memberikan tunjangan pasca kerja. Nah, tunjangan pasca kerja itu artinya setelah kita pensiun, ini direksi pos atau perusahaan harus memberikan tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, sumbangan BPJS Kesehatan, dan sumbangan duka yang dihapus oleh direksi itu. Di dalam RDP itu langsung menelpon CO dan Antara yang menyampaikan supaya direksi yang baru yang mau UPS hari Jumat, kita datang hari Rabu, dibatalkan karena harus fit and proper lagi, bisa tidak menyelesaikan masalah pensiunan pos Indonesia ini. Kan kami semua itu yang ada di luar itu para orang tua yang kesehatannya tidak mungkin tidak fit, tapi mau apa? Ini karena demi hidupnya dia, gitu, hidup berkesinambungan dia, tetap semangat datang ke sini. Nah, saya akan memohon kepada Bapak Menteri, nanti bisa disampaikan, syukur kalau sekarang artinya direksi bisa ketemu kita. Kalau kita juga sudah berkali-kali minta berunding dengan direksi, tapi sampai dengan demo juga tanggal 20 Mei itu juga tidak ada kesepakatan, tapi tetap mempertahankan KD 21 itu. Nah, sehingga kalau kami ini tidak selesai, ya terpaksa akan berdemo lagi dan mungkin serentak mogok kerja bersama seluruh karyawan.
Tapi perlu kami sampaikan kalau keputusan ini tetap berlanjut, karyawan yang sekarang aktif pun dirugikan karena dia nanti pensiun tidak mendapat tunjangan pensiun. Satu Pirut tahun 2025 yang merubah skema tunjangan dan bantuan yang selama ini diberikan kepada PT Pos, kepada pensiunan pos, menjadi namanya bantuan yang nilainya maksimal 100.000 dengan ada koefisien masa kerja. Jadi jauh di bawah yang sudah ditempatkan. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugiarto bahwa secara historis itu tunjangan dan sumbangan yang diberikan kepada pensiunan itu ada dasar hukumnya. Kemudian yang kedua juga diperkuat dengan adanya di PKB. Tetapi di dalam direksi memutuskan perubahan skema yang lama ke yang baru, itu prosesnya itu tidak melalui satu proses yang memenuhi kaidah PKB, yaitu berunding. Sehingga kami meminta serikat pekerja untuk kemudian mempermasalahkan. Setelah berproses penyampaian aspirasi, kemudian direksi melakukan rapat dengan komisaris. Kemudian di dalam rapat itu direksi mengatakan kepada komisaris, kalau Kementerian BUMN memerintahkan kita untuk menganulir kebijakan ini, kami akan anulir. Cuma pertanyaan saya, lalu yang buat Ibu Menpan Kementerian BUMN. Tapi statement itu disampaikan di dalam proses formal meeting rapat direksi komisaris. Satu ya. Jadi kita berkeyakinan nih kenapa kita mampir. Oh berarti ini kebijakan ini bisa diselesaikan oleh Kementerian BUMN karena direksi sendiri sebagai pemegang amanat tugas dia mengatakan bahwa kami akan anulir itu kalau kami diperintahkan oleh Kementerian BUMN, Menteri BUMN. Satu ya. Nah yang kedua itu yang ingin saya sampaikan begini. Direksi itu mengambil kebijakan menghapuskan tunjangan dan sumbangan. Pertama tunjangan apa? Tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, sumbangan BPJS Kesehatan, sama sumbangan duka kalau orang meninggal kasihnya. Itu atas dasar 3. Nah, Bapak-bapak mungkin tahu lah ya. Dasar 3 kan. Dasar pertama itu dia bilang ingin memperbaiki dana pensiun. Dasar kedua dia bilang ada teguran dari Kementerian BUMN. Dasar ketiga adalah Pos Indonesia underperform. Nah, Bapak-bapak, Ibu ya, kalau kita lihat dasar yang dibuat untuk mengambil kebijakan menghilangkan tunjangan sumbangan itu sudah kita sampaikan dan sudah kita tunjukkan juga legalitasnya, historikalnya, filosofisnya. Jadi legalitas, historikal, filosofis. Dari dasar itu tidak bisa digunakan oleh direksi untuk menghapus itu. Nah, saya cerita sedikit. Nah, jadi poinnya adalah yang ketiga dia bilang Pos Indonesia itu underperform. 3 tahun berturut-turut profitabilitas perusahaan itu menunjukkan angka yang signifikan. Bahkan di dalam publisitas secara eksternal oleh CEO Pak Faisal Jumadi bahwa belum pernah dalam sejarah PT Pos mencapai kinerja seperti ini sampai terakhir tahun 2024 yang tadi Pak Sugianto bilang yang dari Mahkamah Agung nih Pak itu signifikan angkanya 700 miliar. Ya. Kan kalau direksi mengatakan kementerian mungkin kami sudah sosialisasi kok kepada pekerja dan kepada pensiunan termasuk juga pekerja. Tapi subjek yang dijadikan penghapusan oleh direksi itu bukan subjek negosiasi, sosialisasi, subjek negosiasi. Sebab ada tautan hukum yang kuat banget di PKB sejak tahun 2004 sampai tahun 2024, 20 tahun yang lalu Pak. Kebayang? Kami ada terdiri dari 3 serikat, SPPI, SPPIKB, dan MSI Bersatu yang kebetulan saya mewakili 3 serikat tersebut hadir di sini. Pertama, sekali lagi jujur saja Pak, saya sudah tidak lagi mempunyai kepercayaan pada Kementerian BUMN.
karena berdasarkan ya fakta-fakta sejarah ketika kita menyampaikan ini hanya dicatat di media saja, yang kemudian tidak ada titik perbaikan, tidak ada tindak lanjut dari tadi seperti apa yang disampaikan Pak Sugianto. Sehingga saya berharap bahwa sejarah itu tidak terulang lagi, ya, bahwa Kementerian BUMN adalah sebuah rumah bagi perusahaan BUMN di bawah, ya. Saya juga tidak yakin kalau Kementerian BUMN itu tidak mengetahui permasalahan ini. Sebetulnya tahu, Pak, bahwa permasalahan ini sudah sampai pada RDEPU di Komisi 6, bahkan sudah sampai pada rapat dengan pimpinan DPR yaitu Pak Sumi Dasko Ahmad yang merekomendasikan mencabutnya KD 21 tersebut. Tetapi sampai dengan saat ini, sampai dengan bulan Juli lalu, tanggal 1, kami para pensiunan masih terjadi pemotongan. Oleh karena itu, Bapak Asnif, saya mohon Pak, ini untuk segera ditindaklanjuti, karena ini bagian dari tuntutan dan hak kami yang harus dipenuhi oleh negara ini, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh bapak-bapak pensiunan semuanya. Ini adalah kewajiban BUMN. Jangan sampai BUMN, kementerian, terkesan hanya sebagai sebuah mangkuk untuk menampung keuntungan saja, tetapi tidak mampu memberikan kontribusi kesejahteraan yang nyata bagi para pekerja BUMN. Mungkin itu saja Pak, saya tidak ingin berpanjang lebar karena saya yakin para peserta aksi semakin marah ketika kita berlama-lama di sini. Tetapi saya berharap ada sebuah resume yang Bapak berikan, statement yang Bapak berikan. Kalau memang diberikan nanti meminta waktu, kami akan hadir kembali ke sini Bapak untuk menyampaikan keputusannya, bahwa kami butuh sebuah keputusan dan tindak lanjut yang nyata. Terima kasih, itu aja Pak. Melanjutkan perjuangan ini. Ternyata Kementerian BUMN hanya megahnya doang, nggak punya kekuatan apa-apa. Buat apa gaji menteri mahal-mahal kalau saja BUMN-nya tidak diperhatikan? Buat apa Indonesia Piala Dunia kalau pensiunannya semakin miskin? Betul lah. Iya, ini gedung cakep-cakep nih. Ada keringat kita di sini. Ternyata kita diterima hanya sekelas asisten deputi. Lanjut lagi ke istana keuangan. Lanjut lagi ke istana keuangan. Perjuangan kita semuanya. Jangan sampai ada yang menyerah. Jangan sampai ada yang mengalah. Jangan sampai Aliansi Perjuangan Pensiun Pos Indonesia, APPPI, gelar aksi demo nasional tanggal 8 Juli 2025. Aliansi Perjuangan Pensiun Pos Indonesia, APPPI, merupakan wadah kolaboratif 5 komponen perjuangan, terdiri atas PP Pos, Persatuan Pensiunan Pos Indonesia, SPPI, Serikat Pekerja Pos Indonesia, SPPIKB, Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, SPPIB, Serikat Pekerja Pos Indonesia Bersatu, dan kelompok Gertak. Menggelar aksi demo nasional secara serentak di seluruh Indonesia pada Selasa, 8 Juli 2025. Aksi ini berpusat di area Patung Kuda, Jakarta, dan juga dilaksanakan oleh 208 cabang PP Pos di seluruh wilayah tanah air. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Direksi PT Pos Indonesia yang tertuang dalam keputusan Direksi Nomor KD 21 Dirut 0425 tanggal 30 April 2025 dan Surat Teknis Pelaksanaan dari Direktorat Human Capital Management Nomor 32594 HC004 2025.
Kebijakan ini menghapus tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan sumbangan duka, yang selama ini menjadi bagian dari penghasilan tetap para pensiunan. Keputusan direksi ini diberlakukan sejak 1 Mei 2025. Dampak diberlakukannya KD21, pendapatan pensiunan berkurang antara Rp175.500 hingga Rp750.000 per bulan. Para pensiunan kini harus membayar iuran BPJS sendiri, bahkan keluarga dari pensiunan wafat tidak lagi mendapat uang duka. APPP I menilai kebijakan ini sebagai bentuk ketidakadilan yang melemahkan martabat dan kesejahteraan, memiskinkan dan menyengsarakan para pensiunan pos. Sasaran utama aksi ini adalah Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dengan harapan agar beliau menginstruksikan Direksi PT Pos Indonesia, Kementerian BUMN, dan Danantara untuk memenuhi tuntutan aksi, sebagai berikut. 1. Mencabut membatalkan kebijakan Direksi PT Pos Indonesia nomor KD21 Dirut 0425 tanggal 30 April 2025 tentang bantuan pensiun. 2. Memperbaiki manajemen perusahaan demi kesejahteraan seluruh insan pos. 3. Memastikan kecukupan dana Dapen Pos. Aksi terpusat dilakukan di Patung Kuda, Jakarta, mulai pukul 10 WIB diikuti ribuan peserta. Aksi lokal digelar di kantor-kantor pos seluruh Indonesia mulai pukul 9 waktu setempat. Jika tidak direspons, maka akan dilanjutkan dengan mogok kerja nasional oleh pegawai aktif dan mitra kerja, hingga tuntutan dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pensiunan, para pekerja yang tergabung dalam afiliasi Perjuangan Pensiunan Pos Indonesia. Di sini ada semua Ketua API, Bapak Abrizal, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar unjuk rasa. Ini adalah seruan nurani. Kami bukan meminta belas kasihan, kami menuntut keadilan atas hak yang seharusnya kami terima setelah puluhan tahun mengabdi. APPP I menyerukan kepada seluruh insan media dan masyarakat luas untuk turut mengawal proses ini secara objektif, serta mendorong negara agar tidak berpaling dari suara para purnabakti abdi negara yang telah berjasa di masa lalu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi upaya ini, demi terwujudnya keadilan sosial khususnya bagi purnabakti Pos Indonesia. Demikian Humas P2 Pos melaporkan dari Jakarta. Siap ya? Karena Bapak Ibu ini duta daripada semua pensiunan yang ada di daerah. Jadi kalau pulang tidak membawa berita, nanti dimaki-maki Bapak Ibu semuanya. Ya. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih atas para peserta dan korlap. Saya yakin Bapak Ibu tadi malam kurang tidur ya. Ada yang semalam perjalanan, ada yang menunggu di GPI, ada yang di rumah masih tetap berdoa dan doa kita. Dan semua teman-teman kita di daerah juga melaksanakan aksi yang sama. Jadi kita sama penderitaan, sama susah, sama-sama berjuang. Siap? Ya, oleh karena itu sebagai evaluasi, saya yang ditunjuk sebagai tim koordinator negosiator ingin menyampaikan perjalanan kita dari siang sampai dengan siang hari ini. Alhamdulillah tadi pagi kita sudah bersama kumpul di GPI, semuanya dalam rangka sehat walafiat bisa berjalan. Padahal kita kalau sendiri-sendiri nggak mungkin ya berjalan dari GPI ke sini ya. Tapi alhamdulillah dengan kebersamaan imun terjaga, kuat, sehat. Alhamdulillah, amin. Nah, perjalanan di tengah tadi bertemu dengan tim kementerian, meskipun tidak diterima oleh
Bapak Menteri, karena Pak Menteri sedang keluar kota, tapi mereka sudah memfoto kita, sudah melihat kebersamaan kita, sudah mengetahui suka dukanya kita. Insya Allah laporan nanti dari tim negosiator kepada asistennya akan diterima oleh Bapak Menteri. Amin. Di arah menuju ke kepresidenan. Jadi Bapak Ibu, kenapa kami lama? Itu ternyata prosesnya panjang. Jadi tadi kita itu lama itu tidak di sana, menunggunya masih di sini, di sebelah sana itu. Ya, tapi saya dengar tadi ada sholawatan, ada yang berdoa, tapi sama-sama berjuang lah gitu ya. Lama di situ dan kita masuk pun hanya dibatasi. Yang kita timnya itu sebetulnya ingin lebih, tapi diminta 7. Ya kita diskusi, ya udah 7 perwakilan siapa. Ya tetap saya juga masuk di dalam negosiator. Di kepresidenan kita diterima oleh Direktur Kelembagaan. Kelembagaan itu yang mewakili kalau ada masalah antar lembaga, kementerian, antar kementerian dan sebagainya, itu ditangani oleh Deputi Bidang Kelembagaan. Nah, semuanya sudah kita sampaikan ya dengan antusias mencatat dan dievaluasi lagi tadi hasil pembicaraan kita. Nah, akan disampaikan ke Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Semoga Bapak Prabowo yang selama ini pro terhadap rakyat masih peduli terhadap rakyat, termasuk pensiunan pos Indonesia. Nah, dan diminta saya tadi untuk mencatat deputi, karena deputi akan langsung menindaklanjuti, nanti minta kabarnya pos ini. Nah, setelah nanti akan diinfokan hasilnya. Semoga hasilnya langsung mencabut KD 21. Ya syukur kepada teman-teman kita yang ada di Bandung, kalau bisa dekatlah lagi direksi, syukur langsung bisa mencabut langsung dari ucapannya direksi yang membuat SK itu, ya itu akan lebih mantap. Oleh karena itu perjuangan belum selesai, saya titipkan yang ada di Bandung untuk menghadap direksi. Yang di Jakarta saya akan kawal terus sampai harus sukses dan berhasil. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai tim negosiator. Sekali lagi tetap sabar dan berdoa, semoga doa kita dijabah oleh Allah SWT. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan Bapak Ibu, support yang selama ini telah berjuang bersama-sama kita sejak tanggal 1 Mei sampai dengan sekarang, tetapi tidak surut, tetap berjuang terus. Semangat! Ya, sampai dengan digugurkannya KD 21, kita tetap berjuang terus dan kita lawan terus. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Apakah masih ada pertanyaan? Saya kira semuanya sudah jelas ya, dari awal sampai dengan akhir. Dan kami menyampaikan terima kasih, salam untuk keluarga. Nanti kalau pulang ke masing-masing ya supaya sehat, selamat, lancar sampai di rumah masing-masing. Amin. Silakan Bu Brita, ini dulu yang kami minta di hadapan Wakil Ketua DPR untuk menyampaikan dari sisi pensiunan. Sekarang silakan kalau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Semangat teman-teman. Siapa kita? Pensiunan pos. Bapak, mohon maaf saya bertanya. Tadi adakah batasan waktu yang ditentukan, Pak? Sampai kapan kita menunggunya, Pak? Laporan dari Bapak Deputi tadi ke Bapak Presiden Prabowo. Adakah batasan waktu atau durasi waktu yang harus kita tunggu, Pak? Mohon ini apa kepastiannya, Pak ya. Jadi kita juga teman-teman nanti kalau pulang ke daerah iya, jadi itu pertanyaan pertama ya Pak ya. Yang kedua, apakah mogok kerja besok lanjut Pak? Mohon dijawab, terima kasih.
Deputi menyampaikan hari ini akan dipanggil Wakil Menteri Keuangan dipertemukan dengan Bapak Presiden, Wakil Menteri BUMN. Nah, setelah hasil itu akan diinfokan kepada kita, tim negosiator. Nah, nanti setelah diinfokan, tidak diinfokan pun saya nanti malam akan tanya hasilnya seperti apa. Setelah ada jawaban, kami share di grup. Setuju? Nah, terima kasih. Nah, itu kita tunggu nanti malam. Kalau nanti malam mungkin seluntup para pejabat pemerintah ini ke direksi, terus seluntupnya itu cabut ke D21, ya tidak usah demo. Setuju? Nah, tapi kalau belum, tetap lanjut demo sampai mogok kerja juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Pensiunan pos bisa, oke? Pensiunan pos bisa. Pegawai pos bisa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas nama Aliansi Perjuangan Pensiun Pos Indonesia APPPI. Saya Ketua Aliansi mengucapkan terima kasih banyak kepada terutama teman-teman yang mengkoordinir yang lapangan di Jakarta luar biasa. Dalam waktu hanya beberapa hari, kita rapat hari Senin, sekarang hari Selasa, jadi tidak sampai 1 minggu itu bisa mempersiapkan acara yang sebesar ini. Dan yang lebih membahagiakan lagi adalah acara ini terselenggara karena kebersamaan. Acara ini terselenggara karena persatuan. Dan ini adalah modal yang besar sekali. Tidak mudah kita untuk selama ini menjalankan bersama-sama. Bekerja bersama-sama, kemudian susah bersama-sama. Dan hari ini kita buktikan dengan kebersamaan itu kita bisa menyelenggarakan acara yang sebesar ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih ke Bro Iwan, Bro Akom, Bro Andi, kemudian Mas Heri dan jajarannya mulai dari pusat, cabang, wilayah, dan terutama juga kepada pengurus Persatuan Pensiunan Pos Indonesia dari pusat, wilayah, dan cabang, dan seluruh Indonesia. Hari ini kita live di hampir 100 kantor pos, dan itu ada YouTube-nya. Dan inilah satu modal di zaman kekinian ini, yaitu viral. No viral, no justice. Insya Allah semoga ini bagian yang akan mempercepat proses-proses yang harus kita lalui secara prosedural, tetapi tekanan ini akan memberikan energi, memberikan makna yang besar. Dan kami sekali lagi bagi yang penggiat di dunia media sosial, tolong ini di-up, di berbagai kegiatan di-up dan diperbanyak dan dibiarkan ini berlangsung. Tidak boleh hanya 1 hari ini saja. Kalau bisa terus-menerus, ya. Tapi dihargai